Assalamualaikum sahabat, perkenalkan saya Bunda Meni. Selamat datang di channel YouTube saya, Belajar Bersama Bunda. Alhamdulillah nih, episode kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai murabi sekaligus sahabat saya yang sedang terkenal lah di Pangkal Pinang dengan kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, dan juga bisnis yang sedang dia kembangkan. Penasaran kan? Yuk kita dengerin cerita kali ini. Assalamualaikum sahabat Bitri, belajar bersama Bunda. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Boleh, sekarang Bunda kegiatannya apa nih? Kegiatannya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga mengisi beberapa pengajian. Terus juga saya juga ikut pengajian dan juga ada bisnis pizza. Oke. Iya. Kalau boleh tahu, Bunda mulai berhijab kapan sih? Saya mulai berhijab itu tahun 1997 ya. Jadi waktu awal masuk SMA, hari pertama masuk SMA itu baru pakai jilbab. Apa yang Bunda rasain setelah berhijab? Ya, sebenarnya kalau ngomong soal keinginan untuk berhijab itu dari SMP ya, sesungguhnya dari SMP, dari kelas mungkin dari kelas 2 atau kelas 3 SMP. Awalnya tuh saya baca artikel di koran bahwa pakai jilbab itu wajib. Saya pikir selama ini kalau kita udah pakai pakaian yang sopan ya, tertutup dalam pengertian orang yang awam mungkin ya, yang belum paham, yang artinya ya pakai segini, nggak pakai rok mini gitu kan ya, itu udah cukup. Terus kita udah melakukan ibadah-ibadah itu sudah cukup gitu. Tapi pada satu waktu saya melihat artikel itu dan saya lihat di sana dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban berjilbab ya, di surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Itu saya berpikir kok, ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum sempurna gitu ya, bahwa ada yang belum saya lakukan, yaitu berjilbab. Saya pikir dengan pakaian yang sopan saja sudah cukup, dengan kita jadi anak yang baik saja sudah cukup. Ternyata tidak cukup. Nah, dari situ sudah mulai timbul keinginan, Kegelisahan gitu. Iya, sudah mulai gelisah. Aduh, mau pakai jilbab tapi nanggung udah kelas 3 SMP. Terus berarti harus, kalau pakai jilbab sekarang harus beli pakaian seragam yang baru. Iya, benar. Dan saat itu juga istilahnya koleksi pakaian yang menutup aurat itu juga Zaman itu masih masih kurang gitu kan. Nah, akhirnya harus ditahan keinginan itu gitu. Misalnya keinginan itu kakak perempuan saya duluan yang pakai jilbab. Nah, dari temannya itu dipinjamin buku-buku atau majalah-majalah. Kalau dulu ada majalah Anida, namanya gitu, majalah Umi. Nah, semakin saya sering baca majalah-majalah itu semakin kuat keinginan itu ya. Tapi karena kondisi keuangan keluarga yang tidak mampu ya untuk beli baju-baju yang menutup aurat, akhirnya saya harus tahan keinginan itu. Tapi saya udah mulai waktu perpisahan dengan perpisahan sekolah, kelulusan itu, saya udah mulai nggak salaman sama guru. Udah mulai. Padahal saya waktu itu belum berjilbab. Jadi mungkin guru-guru pada heran gitu kali ya. Ini kenapa sih Desi gitu kan ya, sama guru perempuan salam, kalau guru laki-laki udah begini aja gitu kan ya. Mungkin pada heran gitu ya, tapi mungkin karena itu keinginan kuat untuk merubah diri gitu pada saat itu gitu. Dan rasanya dan akhirnya bisa terlaksana setelah saya SMA kelas 1 pas hari pertama masuk. Jadi kan saya pindah dari Tangerang ke Pangkal Pinang. Itu pindahnya SMA? Iya, jadi lulus SMP terus saya pindah ke SMA ke sini. Ya sebelum masuk itu masih belum pakai jilbab. Jadi benar-benar hari pertama masuk sekolah itu pakai jilbab gitu, dan itu juga dipakai sama sepupu waktu itu kan, pakai jilbab segi 4 gitu kan ya. Nah, pada saat itu yang paling saya rasakan ya berbeda ya, lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lebih aman. Iya, lebih aman, dan juga teman-teman itu hormat. Jadi mungkin karena pembawaan kita kali ya, maksudnya kita juga
jangan pakai jilbab tapi terus masih ketawanya atau tingkahnya masih ini. Cuma nggak tahu karena mungkin saya sudah mulai baca-baca gitu ya, baca-baca majalah Anida tadi atau buku-buku yang terkait dengan ilmu gitu, ilmu agama, itu udah mulai berusaha untuk tidak salaman memang sama teman-teman juga, sama teman-teman cowok. Jadi terkenal memang waktu di sekolah tidak mau salaman gitu ya, dan terkenal cukup keras juga ya. Mungkin itu ya namanya orang baru awal-awal hijrah ya, itu kadang memandang sesuatu tuh terlalu hitam putih ya. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, tanpa ada kompromi gitu. Padahal masih idealisnya betul, idealisnya masih tinggi, girohnya, semangatnya untuk berubah itu masih tinggi gitu. Balik nanya nih Bun ke kegiatannya Bunda sekarang. Sekarang kan Bunda memilih untuk berjualan pizza. Betul. Namanya apa Bun? Mujahid Pizza. Kenapa namanya Mujahid? Oke, jadi saya itu dari suami sih sebenarnya. Dulu suami itu punya nama kunyah, kalau di orang Arab tuh kunyah itu kayak abu apa gitu ya. Marga bukan? Bukan marga sih, bukan marga. Tapi mereka memang biasakan memberikan kunyah ya istilahnya. Saya juga kurang jelas kalau kunyah itu lebih tepatnya seperti apa penjelasannya. Tapi kalau suami itu memang kalau di bukunya misalnya di halaman pertama bukunya itu selalu nulis Abu Mujahid ya, dari dulu Abu Mujahid gitu, dari sebelum menikah. Nah, setelah menikah saya akhirnya kan jadi digelari juga Ummu Mujahid gitu kan ya, walaupun saya belum punya anak, karena saya juga kan harus nunggu hampir 2 tahun kan mau punya anak itu. Akhirnya mungkin juga kita punya cita-cita, punya keinginan bahwa kita sekeluarga itu mau jadi pejuangnya Allah ya. Jadi itu kan bisa diartikan orang yang berjuang jalan Allah ya, atau orang yang bersungguh-sungguh ya dalam penghambaan diri kepada Allah. Jadi akhirnya disematkan juga kepada anak-anak kami gitu ya. Jadi anak pertama itu kan namanya Ammar Mujahid ya. Ammar itu artinya yang kuat imannya, Mujahid tadi orang yang bersungguh-sungguh atau pejuang di jalan Allah gitu. Dan memang anak pertama ini nama dia itu benar-benar melekat gitu ya. Jadi pada usia dia umur sangat kecil sekali ya, saya lupa kayak sebelum TK itu dia sempat bilang, Bunda boleh nggak kalau nanti Ammar ke Palestina? Masya Allah. Kayak gitu. Boleh nggak Ammar ke Palestina? Apa nanti Ammar mau memerangi Yahudi gitu ya, kata dia, Zionis gitu kan. Ya Allah, sebagai seorang ibu ya baper juga kan, baper tuh antara rasa haru ya, bahagia bahwa dia punya cita-cita yang mulia, tapi juga mikir juga gitu kan ya, wah bakal tinggal ke Palestina di negara yang sedang mengalami konflik gitu ya. Dan ya bisa-bisa kan di sana bisa menemui syahid ya, atau mungkin pulang dengan selamat, tapi kan kemungkinan besarnya adalah syahid gitu kan ya. Sebenarnya kan syahid itu mungkin cita-cita tertinggi seorang muslim ya, tapi ya namanya seorang ibu gitu ya. Tapi saya bangga, maksudnya saya terharu lah gitu ya bahwa dia memiliki cita-cita seperti itu. Dan akhirnya dan dia kan lahir prematur ya, dan dia punya keinginan seperti itu ya, menurut kami luar biasa gitu ya. Bahkan waktu bayinya saja itu kan dia daya hisapnya itu kan rendah ya, karena kondisi fisiknya gitu. Jadi menyusunya itu sedikit sekali gitu. Nah pada saat ayahnya memperlihatkan di koran, waktu itu lagi ada invasi ya, Palestina lagi dibombardir oleh Zionis, dan di situ kan ada foto anak-anak Palestina ya yang terluka, ada bayi-bayi Palestina juga, dan ayah memperlihatkan waktu itu usianya baru beberapa hari karena dia terlihat tidak mau menyusu gitu ya. Ayahnya memperlihatkan, nak lihat ini anak-anak di Palestina sana, mereka bahkan saat sudah dilahirkan pun mereka mungkin tidak bisa seperti kamu di inkubator ya, waktu itu kan dia sempat masuk inkubator. Bisa jadi itu masih bayi ya, Bu? Masih bayi, baru beberapa hari. Mereka mau menyusu saja sulit gitu ya, mungkin terdengar di sebelah sini ada bom, di sebelah sana ada bom gitu ya, di rumah sakit pun tidak aman, karena kan justru kadang-kadang
Zionis itu mengebom tempat-tempat yang vital ya, yang memang sebenarnya tidak boleh kan ya, kayak rumah sakit seperti itu. Nah, kamu jangan mau kalah, kamu nanti harus jadi pejuang gitu kan ya. Sekarang semangat nyusunya. Jadi kata-kata iya, motivasi. dibisikin motivasi seperti itu. Dan memang masya Allah setelah itu dia menyusu dan semangat sekali sampai akhirnya muntah-muntah gitu. Iya, karena saking semangatnya, karena kan sebenarnya lambungnya juga masih kecil ya waktu itu. Tapi di situ ternyata kami jadi berpikir masya Allah ya, anak-anak itu kalau memang dikasih kata-kata yang motivasi, kata-kata yang baik itu, apalagi ya, mungkin di bawah alam sadarnya dia. Betul. Ya masih bayi kan. Iya, jadi ternyata ya kita nggak pernah tahu ya kata-kata mana yang akan melekat di dirinya gitu, yang akan menjadi bekal dia nanti waktu dia besar nanti gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya sudah selayaknya kita diberikan selalu kata-kata yang baik sih ya, walaupun kami masih banyak harus belajar juga ya seperti itu. Nah, akhirnya diturunkan juga ke adiknya, nama adiknya semuanya ada mujahidnya, karena anak kedua perempuan jadi dinamakan Aliyah Mujahidah ya. Terus adiknya yang kedua itu laki-laki, namanya Ahmad Mujahid. Jadi semuanya AM dan ada Mujahid. Nah, karena semuanya Mujahid, jadi saya sempat berpikir ya mau branding apa di pizza ini gitu kan ya. Akhirnya saya pikir kenapa jauh-jauh gitu ya, dan orang-orang kan suka memang bilang, kami dan suami juga suka bilang Geria Mujahid, rumah kami tuh Geria Mujahid gitu. Oh yaudah nih sekalian aja gitu kan, jadi namain aja pizza Mujahid seperti itu. Udah ada yang nyobain belum? Terus kalau untuk kegiatan sosial, Bunda ini kan aktif ya, di politik juga aktif, dakwahnya masya Allah. Terus sekarang juga lagi ngebentuk Bubble Q ya? Iya, Bubble Q. Bubble Q. Itu ceritain dong Bu, awal terbentuknya Bubble Q. Okay. Jadi kami itu punya keinginan, saya dan teman-teman pengajian itu punya keinginan kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Kalau kita sekedar pengajian di lingkungan kita ya, kita aja yang mudah-mudahan sih harapannya sholihah ya gitu ya. Tapi kan kita juga pengen menularkan atau kebaikan-kebaikan itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah, pertama itu yang kami bentuk adalah Bubbleku, yaitu bahagia belajar Quran. Jadi awalnya itu karena kami punya teman yang memang punya kompetensi untuk mengajar Al-Quran, maka kami bentuk itu dan supaya gerakannya masif gitu ya dan banyak menyentuh orang banyak, kami pilih tempat yang memang di situ banyak orang lalu lalang gitu. Akhirnya untuk menarik ya? Iya, untuk menarik minat orang gitu. Karena kalau kita mau ngadain di mana gitu, terus kita kasih informasi di Facebook, belum tentu orang datang kan. Tapi kita datangi keramaian, ya kalau orang-orang yang tergerak kan pasti mereka akan mendekat gitu. Nah, akhirnya kami pilih tempat di alun-alun Taman Merdeka, Pangkal Pinang. Iya. Jadi di situ awalnya. Dari awal saya sudah bilang sama teman-teman, kita jangan terlalu ekspektasinya tinggi dulu bahwa saat kita melakukan sesuatu orang akan ramai ya, tertarik. Tapi yang penting kita tuh orang melihat dulu bahwa kita adalah orang-orang yang concern terhadap Al-Quran. Kita ingin mengajak orang-orang untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ya. Maka akhirnya terbentuklah Bubbleku. Kita laksanakan pertama kali di alun-alun. Alhamdulillah responnya cukup baik gitu ya. Walaupun memang tidak semua yang hadir di alun-alun itu ini ya, karena mereka kan punya kepentingan masing-masing ya. Ada yang ingin olahraga dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya kami sudah melaksanakan itu mungkin sempat sudah setengah tahun atau belum ya gitu ya, dan cukup konsisten itu. Akhirnya kami juga punya organisasi lain namanya Garbi Green Action yang concern terhadap lingkungan, tentang zero waste. Jadi kerjasama akhirnya bikin pelatihan juga di situ, edukasi ke peserta di Bubbleku itu tentang zero waste ya, gaya hidup minum sampah. Sempat melakukan aktivitas pelatihan bikin sabun dengan minyak jelantah ya, pakai minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu ibu-ibu ya jangan dibuang gitu ya, dikumpulin aja, dikumpulin nanti bisa jadi sabun. Memang ada prosesnya gitu kan, ada prosesnya, dan waktu itu sempat diajarin juga gitu. Kami sebenarnya sebelum ada pandemi ini
kami mengumpulkan jerantah, lalu nanti akan gitu. diolah oleh tim Garbi Detection. Setelah itu nanti akan diberikan kepada orang yang ditukarkan nih dengan sabun yang sudah jadi. Ya, tapi butuh waktu ya, sekitar sepekan atau 2 pekan gitu, karena butuh di prosesnya cukup panjang gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya terbuang, karena kalau dibuang juga kan nanti mencemari tanah, mencemari tanah dan air. Itu bubble tuh. Akhirnya saya tuh punya harapan juga punya manfaat yang lebih luas lagi dengan karena kan banyak ya sebenarnya lembaga filantropi sekarang kan ya, dan ada yang suka bagi-bagi nasi sijum, ada berkah box, ada banyak lah pokoknya ya seperti itu. Saya tuh pengen ya seperti itu gitu kan ya, membantu orang gitu kan, dan teman-teman juga seperti itu. Tapi apa ya wadahnya? Saya pikir kalau cari nama baru, wadah baru kayaknya agak ribet juga kan. Akhirnya saya mikir-mikir bubbleku itu bisa diolah seperti apa sih, maksudnya dari kata bubbleku, karena kenapa kita pilih bubbleku juga, karena ya kita tinggal di provinsi bubble gitu kan. Ya alhamdulillah kasih ilham ya, dapat bubbleku itu dan pas-pas aja gitu. Ini untuk yang soal filantropi ini apa ya gitu, akhirnya dapat. Saya pikir-pikir kayaknya bisa deh dipaksa-paksain mungkin ya, bahagia berbagi lewat infakmu gitu ya. Dan baru lagi jadi ada 2 bubbleku itu, bahagia belajar Al-Quran sama bahagia berbagi lewat infakmu. Nah pas pandemi inilah mungkin ya yang akhirnya bubbleku jadi bisa bergerak lebih luas lagi. Jadi kami mengumpulkan donasi dari tadinya mau dari kas pengajian ya, dari kas pengajian kami sendiri, mau itu aja yang diolah, tapi saya pikir bakalan habis juga gitu kan ya, uang kas kami gitu kan. Akhirnya saya coba untuk teaser dulu ke Facebook. Saya tanya siapa aja yang terdampak terhadap wabah COVID ini. Banyak suka dari teman-teman dan memang responnya bagus ya. Responnya bagus, merata. Itu saya belum buka donasi, belum mengumumin bahwa kami menerima donasi. Malamnya ada yang WA dan mungkin baca dari Facebook, dari status Facebook saya gitu kan, nanya, Bun mau buka donasi ya gitu kan ya. Saya sebenarnya agak ragu-ragu gitu kan, orang percaya nggak gitu kan ya, karena personal ya. Iya, awalnya personal kan gitu kan. Tapi terus udah, mungkin ini kesempatan ya, ini kesempatan dari Allah gitu kan ya. Alhamdulillah ada yang nyumbang. Terus ada lagi yang WA lagi gitu kan ya, mau nyumbang lagi juga gitu. Padahal saya belum official meluncurkan bubbleku itu gitu kan ya. Donasi ya gitu. Akhirnya ya udah, berarti udah ada, waktu itu ada 2 orang itu udah terkumpul sudah setengah kalau nggak salah kan. Lumayan dari 2 orang aja kan. Akhirnya udah deh, benar berarti ini mungkin jalannya. Akhirnya saya secara official meluncurkan bubbleku itu di Facebook, dan alhamdulillah responnya cukup bagus ya, alhamdulillah, dan banyak yang akhirnya bisa terbantu. Jadi di masa pandemi ini memang luar biasa efeknya gitu ya. Banyak yang kena dampaknya ya. Jadi ada yang dirumahkan, ada yang ya kayak orang yang jualan juga menurun sekali gitu omsetnya gitu. Orang cenderung untuk mengolah makanan sendiri. Kayak misalnya kuliner ya, orang cenderung mengolah makanan sendiri. Karena mungkin khawatir ya nanti kontak fisik dan lain sebagainya gitu, nggak tahu orang nanti yang buat makan gimana. Jadi berpengaruh hampir ke semuanya. Jadi kami, salah satu cara saya adalah, dan cara kami bubbleku itu, kami meminta kepada teman-teman di medsos ya untuk memberikan informasi. Mungkin ada tetangganya, karena kalau kami yang ini dia kekuatan medsos ya. Iya betul. Kalau kita turun sendiri di kondisi pandemi seperti ini, beresiko juga ya buat para relawan ya, datengin satu-satu rumah orang-orang yang mau didata gitu kan, dan itu kan kendala sebenarnya. Tapi bagaimana kendala itu bisa kita atasi dengan cara kita sertakan para netizen itu ya. Teman-teman di Facebook, teman-teman di media sosial untuk memberikan informasi kepada kita, orang-orang yang kira-kira memang sangat membutuhkan. Jadi kita ada kriterianya ya, kita minta foto rumahnya, kita minta
informasi tentang kondisi perekonomian orang itu. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan itu tepat gitu ya, tepat guna, tepat orangnya, tepat sasarannya gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang memberikan informasi, walaupun namanya di medsos itu ada saja yang kadang mengajukan dirinya sendiri atau mengajukan padahal mungkin kayak orang tua itu mungkin masih dalam tanggungan dia, sebenarnya dia sendiri sebenarnya hidupnya lumayan gitu ya, tapi itu sebenarnya wajar lah ya, kendala-kendala seperti itu. Tapi kami bersyukur sekali lah teman-teman di relawan juga luar biasa, teman-teman yang ya kami sebut semua relawan yang memberikan informasi, teman-teman yang memberikan informasi juga menurut kami relawan ya, karena sangat membantu kami dalam mengumpulkan data ya, karena kan kami harus datang ke rumah orang itu, gitu, seperti itu. Alhamdulillah mungkin sudah belasan juta ya yang sudah terkumpul gitu ya, terkumpul dibagi dalam beberapa tahapan kami berikan gitu, dan kami biasanya tidak memberikan 2 kali ke orang yang sama gitu. Kecuali memang orang itu benar-benar membutuhkan gitu kan ya, karena biar semuanya merasakan manfaatnya gitu, seperti itu. Kan udah banyak ya Bun ya, yang Bunda udah lakuin, Masya Allah nih hebat banget. Kira-kira cita-cita apa lagi Bun, mimpi-mimpi apa lagi yang mau Bunda wujudin, harapan-harapan apa yang belum terwujud? Kalau untuk pribadi saya ya tentu ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, karena terusan banyak sekali kemaksiatan ya yang masih saya lakukan gitu kan ya. Jadi saya ingin jadi pribadi yang lebih baik, untuk keluarga juga seperti itu ya, ingin jadi saya sebagai istri, sebagai ibu gitu ya, sebagai anak dari ibu saya itu pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus kalau terkait dengan lembaga-lembaga yang saya sekarang ada di dalamnya ya, saya ingin berkembang semakin bermanfaat gitu ya. Seperti Bubbleku itu saya sebenarnya punya cita-cita pengen lebih luas nantinya, misalnya ada anak-anak yang sebenarnya berprestasi tapi tidak mampu gitu ya, bagaimana kita bisa ya orang tua asuh gitu, bisa dapat orang tua asuh untuk anak-anak ini gitu kan ya. Terus juga ya banyak sih sebenarnya terkait ini, pengen ini lebih besar lagi, tujuannya adalah manfaatnya yang lebih besar lagi gitu, bisa merata gitu ya. Karena kalau misalnya mengumpulkan zakat juga kan kita punya aturan ya, nggak boleh kan ya, dia harus lembaga yang resmi ya, seperti itu. Jadi memang kita terbatas juga kan, jadi kita sekedar mengumpulkan infak gitu ya, sedekah gitu, seperti itu. Kalau untuk bisnis ya, untuk bisnis ya saya pastinya ingin berkembang, karena menurut saya kalau bisnis kita itu berkembang, banyak orang juga yang terbantu ya. Saya sebenarnya kalau sekarang ini masih kecil sekali gitu ya, masih kecil lah ini bisnisnya, tapi paling tidak ada satu kurir yang dia menafkahi keluarganya gitu kan ya, dari pekerjaannya sebagai kurir menjahit pizza gitu kan ya. Jadi bisa bantu orang gitu ya. Jadi memang itu cita-citanya. Kalau untuk pribadi pasti kita punya tujuan-tujuan pribadi ya, kalau saat kita berbisnis, kita memperoleh keuntungan dari bisnis itu gitu ya. Tentunya kalau untuk saya pribadi bukan hanya berhenti di situ gitu ya. Jadi kalau berbisnis itu pengennya bisa bantu banyak orang. Nanti kalau banyak orang bisa nanti kan kalau misalnya semakin besar berarti kita kan bisa merekrut pegawai. Pegawai itu kan bisa meningkatkan taraf perekonomiannya gitu kan ya. Terus juga salah satu mungkin yang istimewa dari Mujahid Pizza adalah kita menyisihkan 10% keuntungan itu, 5% yang untuk Palestina, 5%-nya itu untuk taman baca. Ada taman bacaan juga ya, ada taman baca gitu ya. Jadi pengennya bisnis ini itu tujuannya adalah keberkahan, ridhonya Allah gitu ya. Jadi bukan untuk mengeruk kekayaan gitu ya, untuk mengumpulkan kekayaan kita. Tapi kalau akhirnya jadi kaya, amin ya, mudah-mudahan. Tentu jadi bisa bantu yang lain gitu kita ya. jadi bisa manfaatnya lebih besar lagi seperti itu. Terakhir nih Bun, pesan-pesan buat sahabat-sahabat yang lagi nonton nih ya. Secara kan Bunda lagi hits nih ya, dengar Mujahid Pizza dan Bubbleku-nya gitu ya. Insya Allah banyak yang jadi inspirasi dan bisa jadi motivasi nih untuk sahabat-sahabat semua untuk terus produktif nih Bun, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kira-kira apa Bun yang mau disampaikan? Salah satu ayat yang mungkin sangat melekat di dalam diri saya dan saya merasa itu adalah ayat yang luar biasa. Semua ayat Al-Quran itu luar biasa,
tapi ada beberapa yang sangat berkesan di hati saya, yaitu tolonglah agama Allah maka Allah akan menolong. Ya. Jadi kalau kita wakafkan diri kita kepada Allah ya, untuk melakukan amal-amal saleh ya, untuk menolong agama Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Dan saya merasakan begitu banyak sekali pertolongan dari Allah. Saat saya buka, contohnya saya buka bisnis pizza itu ya, sebenarnya saya tidak percaya diri ya, tapi masya Allah ya, dorongan dari teman-teman ya, itu luar biasa, itu akhirnya bisa. Dan ya menurut saya sebenarnya itu tangan Allah yang mengatur semua itu gitu, bahwa Allah menggerakkan orang-orang untuk membeli gitu ya. Alhamdulillah kayak ini kan sampai beberapa hari ke depan ini sudah, iya loh, sampai full order terus. Harus waiting list seperti itu gitu ya. Itu menurut saya itu sebenarnya pertolongan Allah lah gitu ya, pertolongan Allah. Karena kalau menurut saya sebenarnya kalau dibilang saya mau menolong agama Allah tuh ya masih sangat sedikit sekali gitu ya, tapi saya ingin bermanfaat, walaupun mungkin ilmu sedikit gitu, tapi ya diusahakanlah untuk bermanfaat, bukan hanya untuk diri dan keluarga gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita melakukan aktivitas di luar itu cukup menguras energi ya gitu, tapi yakin kalau itu dalam rangka menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Dan itu sudah saya buktikan banyak sekali pertolongan Allah ya, pertolongan Allah yang menyertai kami gitu ya, menyertai saya dan keluarga, dan itu luar biasa, berlipat-lipat dari apa yang kita berikan ya, apa dari pertolongan dalam menolong agama Allah ini gitu ya. Jadi ya saran saya, pesan saya bahwa kita jangan ragu-ragu untuk menolong agama Allah ya. Misalnya seperti Mbak Meni kan aktif di Odoj gitu ya, itu juga sebenarnya sarana untuk menolong agama Allah kan gitu ya. Memang akan lebih repot dari ibu-ibu yang lain gitu ya, karena ngurus keluarga juga ngurus di aktivitas di luar. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat apabila kita memang mau menolong agama Allah. Masya Allah ya Bunda ya. Insya Allah semua yang udah Bunda lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi amal jariah nih untuk Bunda, dan dapat bermanfaat untuk khususnya untuk masyarakat di Pangkal Pinang. Juga bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk mengikuti atau apa ya, meneladani kan ya, apa yang udah Bunda lakukan, atau bisa berpartisipasi di Babelku ya Bunda ya, bisa. Menjadi relawan atau menjadi donatur, iya. Atau bisa juga dengan membeli mujahid pizza ya. Dia juga ikut berinfak untuk Palestina dan teman baca. Jazakallah khairan kasihan Bunda, Iya, cerita-ceritanya insya Allah sangat menginspirasi sekali. Amin. Insya Allah bisa bermanfaat dan memotivasi sahabat-sahabat semua. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda, salam untuk keluarga dan sahabat. Sekian dulu ya sharing ceritanya. Insya Allah banyak inspirasi, manfaat, pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih. Spread love and always give positive vibes. Terus tebarkan cinta dan selalu memberikan aura yang positif untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.